bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Kisah ini diawali dengan menampilkan seorang siswa SMA bernama Yuki Hase yang berjalan di perpustakaan sekolah mencari buku. Menjelang tahun ajaran baru, Yuki berharap dapat meningkatkan nilai akademiknya karena di tahun pertamanya di SMA, ia mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran, terutama matematika. Namun kunjungannya ke perpustakaan saat itu bukan untuk mencari buku yang akan dipelajarinya, melainkan buku yang akan dijadikan media untuk menyalurkan hobinya, yaitu menggambar. Saat berada di perpustakaan, dia tidak sengaja menemukan kartu perpustakaan tergeletak di lantai. Yuki kemudian mengambilnya dan mengetahui bahwa kartu tersebut milik seorang siswa bernama Kaori Fujimiya. Yuki berpikir bahwa pemilik kartu perpustakaan pastilah gadis yang sangat cantik. Namun sahabatnya, Shogo Kiryu, tidak peduli sama sekali dan kembali fokus pada bukunya. Saat Yuki mencium aroma yang terpancar dari kartu perpustakaan, tiba-tiba pemiliknya datang dan menatap Yuki sambil cemberut. Kaori, yang mengira Yuki adalah pemuda mesum, menatapnya dengan sinis, mengambil kartu itu kembali, dan berjalan pergi. Setelah itu, Yuki bergegas pulang dengan menaiki kereta. Tak lama kemudian, Kaori pun menaiki kereta yang sama dengan Yuki. Namun, baik Yuki dan Kaori sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di kereta yang sama. Yuki tertidur selama perjalanan kereta dan baru menyadari bahwa dia hampir melewati halte stasiun kereta. Dia segera berlari menuju pintu dan turun dari kereta, tetapi menyadari bahwa bukunya tertinggal. Kaori melihat ini, lalu dengan cepat mengambil buku Yuki dan melemparkannya ke arahnya, tepat sebelum pintu tertutup. Kaori kemudian tersenyum pada Yuki dan Yuki mengejar kereta sambil berteriak terima kasih padanya. Singkat cerita, tahun ajaran baru telah dimulai. Sekarang Yuki dan Shogo adalah siswa tahun kedua dan kembali menjadi teman sekelas. Namun, yang membuat Yuki semakin bersemangat adalah Kaori juga berada di kelas yang sama. Yuki segera berlari ke kelasnya dan sangat senang melihat Kaori. Dia akan menyambutnya, tetapi siswa lain sudah tiba dan kelas segera dimulai. Saat istirahat, Yuki mendekati Kaori untuk mengucapkan terima kasih secara langsung setelah pertemuan singkat mereka di kereta. Namun, Kaori memiliki ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yuki dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Yuki kemudian mengejar Kaori dan memohon agar mereka berteman. Namun Kaori menolak permintaan Yuki dan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin berteman dengannya. Yuki semakin bingung dengan sikap dingin Kaori terhadapnya. Pantang menyerah, ia terus berusaha mendekati Kaori dan mengajaknya berteman. Tapi Kaori tidak pernah mengindahkan permintaannya sampai Yuki mengikuti Kaori yang berjalan ke atap sekolah suatu hari. Kaori menyadari hal ini, lalu meminta Yuki untuk berhenti mengikutinya. Saat Kaori hendak pergi, Yuki yang ceroboh tanpa sengaja menjatuhkan kotak makan siangnya, sehingga makanannya jatuh kemana-mana. Kaori yang merasa kasihan, lalu memberikan makan siangnya pada Yuki. Keesokan harinya, Yuki kemudian mengembalikan kotak makan siang Kaori dan duduk di sebelahnya sambil menikmati makan siang mereka bersama. Yuki kemudian menyadari bahwa Kaori adalah gadis yang baik, meskipun dia selalu menolak ajakan untuk berteman. Mengetahui Yuki yang terus ngotot ingin berteman dengan Kaori, salah satu gurunya yang bernama Pak Inoue, kemudian memberitahu Yuki bahwa Kaori menderita amnesia setelah mengalami kecelakaan. Kaori hanya akan memiliki ingatan yang bertahan selama 1 minggu, dan di minggu berikutnya, dia akan melupakan segalanya. Tidak hanya itu, dia juga hanya mengingat keluarganya. Karena itu, dia selalu menghindari semua orang, kecuali keluarganya, karena dia pikir dia akan melupakan mereka. Dokter menyatakan bahwa Kaori mungkin mengalami trauma karena kecelakaan dan ingin melupakan kenangan menyakitkan, tetapi kenangan baru setelah kecelakaan itu seolah hilang dengan sendirinya karena trauma. Pada awalnya, Yuki tidak mempercayai kata-kata gurunya, tetapi setelah melihat sendiri bagaimana Kaori terus melupakan apa yang terjadi pada mereka selama beberapa minggu berikutnya, dia akhirnya mempercayainya. Tak gentar, Yuki memutuskan untuk menjadi teman Kaori, terlepas dari kondisinya saat ini. Yuki kemudian mendapat ide untuk mengingatkan Kaori tentang dirinya dan hal-hal lain, di mana dia memberi Kaori jurnal bersama, di mana keduanya dapat berbagi kenangan mereka setiap minggu. Setelah menjelaskan kegunaan jurnal itu kepada Kaori, dia meninggalkannya di sana dan mengizinkannya untuk mempertimbangkan permintaannya. Saat pulang sekolah, Kaori membuka buku dan membaca halaman pertama,
di mana Yuki menulis tentang kesehariannya dan kegiatan yang telah dilakukannya selama seminggu terakhir. Kaori tersenyum membaca tulisan lucu Yuki. Kaori kemudian bertanya kepada ibunya tentang jurnal bersama, yang dijawab oleh ibunya bahwa dia telah bertukar buku harian dengan seseorang seusianya dan itu sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Mayu Kondo menyapa Kaori. Mayu adalah teman Kaori di saat SMP. Karena kondisi Kaori saat ini, ibunya dengan cepat membalas sapaan Mayu karena Kaori sama sekali tidak mengingat gadis itu. Malam itu, Kaori tampak bimbang saat menulis sesuatu di buku harian yang diberikan Yuki padanya. Mengetahui bahwa putrinya akan bertukar buku harian dengan seseorang, ibunya tampak khawatir karena dia ingat apa yang dikatakan dokter kepadanya untuk tidak terlalu dekat dengan orang lain selain keluarganya. Keesokan harinya, Kaori menjelaskan penyakitnya dan alasan menolak ide Yuki tentang jurnal bersama saat dia mengembalikan buku itu kepadanya. Dia tidak ingin mengganggu orang lain yang akan dilupakan olehnya. Namun, Yuki tetap bersikeras untuk memberikan buku itu kepada Kaori dan bersikeras bahwa dia tidak merasa terganggu sama sekali dan tidak peduli jika dia melupakannya suatu hari nanti. Awalnya Kaori menolak permintaan Yuki, hingga suatu hari, Yuki tidak sengaja memasukkan buku itu ke dalam tas Kaori sambil memberinya payung. Kaori dengan enggan menerima buku dan payung Yuki lalu meninggalkannya. Malam itu, Kaori kembali membaca tulisan Yuki tentang pertemuan pertama mereka di perpustakaan. Yuki sangat senang keesokan harinya karena Kaori akhirnya menerima permintaannya untuk bertukar buku harian. Yuki membaca tulisan Kaori meminta maaf karena telah menolaknya berkali-kali. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena baru pertama kali ini ada seseorang yang sangat ingin berteman dengannya dan begitu gigih berusaha menjadi temannya. Dengan metode jurnal yang diprakarsai oleh Yuki, mereka menjadi teman dan perlahan menjadi lebih dekat dan sikap Kaori juga menjadi lebih terbuka pada Yuki dan teman-temannya. Di musim panas, Yuki mengundang Kaori untuk menghadiri festival kembang api bersama teman-temannya, Shogo Kiryu dan Saki Yamagishi. Sementara itu, seorang pemuda bernama Hajime Kujo terlihat mengurus pemindahannya ke sekolah Yuki dan Kaori. Saat Kujo melewati Kaori yang sedang berjalan dengan Yuki dan teman-temannya, dia sepertinya mengenali Kaori, tapi Kaori hanya berjalan melewatinya, seolah dia tidak mengenal Kujo. Di festival kembang api, Kaori yang sedang bersama Yuki tidak sengaja bertemu dengan Mayu dan Kujo yang sedang berjalan bersama. Mayu menyapa Kaori, tapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Ketika Kaori melewati Kujo, dia menghentikannya dan memanggilnya sebagai pengkhianat. Seketika Kaori memiliki kilas balik dalam ingatannya dan kemudian pingsan. Ketika Kaori bangun dari pingsan, dia tidak ingat Yuki yang ada di sisinya. Ayah Kaori sangat bersyukur karena Yuki rela melakukan apa saja untuk bisa berteman dengan Kaori. Namun, dia khawatir dengan kondisi putrinya dan tidak ingin Kaori terbebani jika Yuki bertindak terlalu ngotot untuk berteman dengannya. Yuki berkata jika Kaori benar-benar tidak ingin berteman dengannya, maka dia akan menyerah untuk menjadi temannya. Setelah itu, Yuki bertemu Kaori, memperkenalkan dirinya padanya dan menyerahkan buku harian mereka sambil memintanya untuk membaca buku. Setelah membacanya, Kaori mengetahui tentang ingatannya dengan Yuki dan mereka menjadi teman lagi. Singkat cerita, kelas Yuki dan Kaori memiliki murid baru, yang tidak lain adalah Kujo. Tapi Kaori masih tidak mengingat Kujo, meski Kujo sangat mengenalnya. Setelah itu, Kaori dan Yuki pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Yuki ingin meminjam kamus bahasa Prancis tetapi lupa membawa kartu perpustakaannya, jadi Kaori meminjamkan kartu perpustakaannya. Ketika para siswa bersiap untuk festival sekolah yang akan datang, Kaori menyatakan bahwa Yuki adalah temannya yang paling berharga. Hal ini kemudian membuat Yuki merasa sangat senang, hingga ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah domino raksasa yang disiapkan untuk festival sekolah. Yuki kemudian meminta Kaori untuk bersembunyi di perpustakaan agar tidak dimarahi. Di sana, Kaori berterima kasih kepada Yuki karena telah memberikan kenangan baru dalam hidupnya, meskipun hanya melalui tulisan. Saat Yuki pergi bersama Shogo, Kujo lalu menghampiri Kaori. Karena Kujo tidak mengetahui kondisi Kaori, dia kesal saat Kaori mengabaikannya dan bersikap seolah-olah dia tidak mengenalnya. Kaori tiba-tiba sakit kepala saat Kujo terus mendesaknya. Yuki yang melihat ini, lalu bergegas ke Kaori dan menyalahkan Kujo atas apa yang terjadi pada Kaori. Namun, Kaori mengatakan bahwa dia yang harus disalahkan karena tidak mengingat apapun. Pada musim gugur, saat festival sekolah berlangsung, Mayu mengunjungi sekolah Yuki untuk bertemu Kaori.
Yuki segera menyadari bahwa Mayu dan Kujo adalah teman Kaori di SMP. Oleh karena itu, Yuki berinisiatif untuk mempertemukan Kaori dengan kedua sahabat lamanya. Mayu kemudian menjelaskan semuanya kepada Kaori, di mana mereka bertiga adalah teman sekolah menengah. Saat itu, Kujo menyatakan bahwa ia harus pindah ke Tokyo. Namun sebelum itu, Kujo menyatakan cintanya pada Kaori, yang membuat Kaori bingung karena Mayu, sahabatnya, menyukai Kujo. Karena Kaori belum menjawab pengakuan cinta Kujo, dia meminta untuk melihat Kaori untuk terakhir kalinya sebelum dia pindah. Namun, salah satu teman mereka mengetahui pengakuan Kujo kepada Kaori, yang menyebarkannya ke seluruh sekolah, menyebabkan semua gadis mengucilkan Kaori, termasuk Mayu, karena popularitas Kujo di antara para gadis. Kaori bahkan dianggap pengkhianat karena telah mengkhianati sahabatnya, Mayu, dengan menerima perasaan Kujo, padahal sebenarnya Kaori belum memberikan jawabannya. Mengetahui bahwa Kaori akan melihat Kujo untuk terakhir kalinya, para siswa yang cemburu, termasuk Mayu, menyabotase pertemuan dengan menghina Kaori, yang melarikan diri karena malu dan ditabrak mobil. Setelah kejadian itu, Mayu sangat menyesal dan berusaha meminta maaf kepada Kaori. Kujo yang akhirnya tahu segalanya, lalu meminta Mayu pergi. Kaori tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya karena mencoba mengingat kenangan menyakitkan itu. Namun, Yuki yang berada di sisinya, kemudian menguatkan Kaori dan berkata bahwa dia akan selalu melindunginya apapun yang terjadi sambil memeluknya. Tidak lama kemudian, Kaori akhirnya ingat bahwa malam itu dia berjanji untuk bertemu Kujo dan mengungkapkan perasaannya padanya. Mengetahui ternyata Kaori menyukai Kujo dan mengingatnya sepenuhnya, Yuki berusaha menyembunyikan kesedihannya dan terlihat lega saat Kaori mulai mendapatkan kembali ingatannya tentang orang yang disukainya. Menyadari bahwa dia tidak akan pernah bersaing dengan seseorang yang Kaori ingat secara permanen, Yuki memutuskan untuk berhenti berteman dengannya. Setelah mendengarkan cerita Yuki tentang Kaori, Shogo kagum pada sahabatnya karena Yuki bisa menanggung beban sendirian. Setelah itu, dengan berlinang air mata, Yuki lalu membakar jurnal bersama mereka yang berisi semua kenangan Kaori bersamanya. Sejak itu, Kaori sama sekali tidak mengingat Yuki, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengamati dia dan Kujo bersama-sama dari kejauhan. Suatu hari, Yuki menyerahkan kamus bahasa Prancis kepada juniornya dan meminta siswa itu untuk mengembalikannya ke perpustakaan. Di 2 mata air berikutnya, Yuki dan Kaori akhirnya lulus dari sekolah. Yuki kemudian bertemu Kaori dan memintanya untuk bertukar pesan di buku kelulusan mereka. Yuki menulis pesan yang mengatakan bahwa dia sangat senang melihat Kaori tersenyum lagi. Kaori terlihat bingung membaca pesan Yuki, tapi tidak mau terlalu memikirkannya. Setelah itu, Kaori dipanggil ke perpustakaan untuk mengembalikan sebuah buku, yang ternyata adalah kamus bahasa Prancis yang dipinjam Yuki setahun yang lalu menggunakan kartu anggota perpustakaannya. Tidak mengingat itu, Kaori bingung. Tapi kemudian seorang siswa datang dan mengembalikan buku itu. Kaori secara refleks membuka buku tebal itu dan memperhatikan bahwa Yuki telah mengilustrasikan semua isi jurnal bersama mereka ke dalam gambar flipbook di kamus. Kaori kemudian mengingat sepotong ingatannya dengan Yuki dan kemudian bergegas mencarinya. Dia akhirnya bertemu Yuki di atap sekolah dan memanggil namanya, mengungkapkan bahwa dia mengingatnya. Meskipun tidak mengingat ingatan mereka sepenuhnya, Kaori memberitahu Yuki bahwa dia akan mencoba mengingatnya. Dia kemudian meminta Yuki untuk menjadi temannya, dan Yuki dengan senang hati menerima tawaran itu. Melalui film ini, kita diperlihatkan bahwa sedikit perhatian dan kepedulian terhadap seseorang akan sangat berarti bagi orang tersebut. Meski Yuki mengetahui kondisi Kaori yang amnesia, dia tetap berusaha untuk berteman dengannya, menciptakan kenangan baru, membuat hidupnya kembali berwarna, dan bahkan membantu Kaori mengingat sepotong masa lalu yang telah dia lupakan. Karena setiap kenangan sangat berarti bagi seseorang, meski itu menyakitkan.